Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Afali Ramarifita dari kelas TIF 4E. Pada pertemuan kali ini saya akan menyelesaikan tugas akhir atau ujian akhir semester saya pada matkul sistem operasi, yang mana ini adalah praktikum yang terakhir tentang deadlock. Apa itu deadlock? Deadlock adalah kondisi di mana masing-masing proses membawa resource dan saling menunggu mendapatkan resource yang dibawa proses lain. Nah, resource ini saya sudah menyalin file deadlocknya ini. Maksud saya deadlock ini filenya sudah saya salin ke notepad. Dia itu ada 4 file, dan keempat file ini akan kita kerjakan secara bersamaan. Langsung saja kita masuk ke CPU simulator. Yang jelas pertama sekali yaitu kita compiler dulu, lalu kita load. Sini kita ambil datanya yang sudah saya salin ke notepad tadi. Mulai dari program 1, lalu kita loadkan lagi program 2, program 3, dan program 4. Nah, di sini kan sudah saya salin nih source-nya ke program source atau inputannya. Jadi kita mulai dari satu-satu. Kita kerjakan satu-satu, kita compilekan satu-satu gitu. Untuk program satunya kita compilekan dulu. Nah, setelah selesai, setelah outputnya keluar, program code atau outputnya keluar, kita load in memorikan dulu. Nah, di sini sudah tersedia di program list yang program satunya. Lalu program 2-nya kita compilekan juga. Kemudian setelah keluar hasilnya, outputnya kita load in memorikan juga. Nah, di sini di program listnya sudah ada program 1 dan program 2. Kemudian program ketiga kita compilekan. Lalu kita load in memorikan sampai ke program keempat. Nah, kita load in memorikan. Setelah program listnya ini terisi dari 1 sampai 4, kita masuk ke OS. Lalu di program list ini kita kan biasanya create new process, tapi di sini kita bisa menggunakan double click. Kita mulai dari program 1. Di sini dia muncul di ready process atau ready QEW-nya. Program 2-nya juga sudah muncul. Program 3 muncul, dan program 4-nya juga muncul. Di bagian scheduler kita ubah ke round robin. Lalu untuk time slash round robinnya kita ubah ke 10. Untuk OS controlnya kita pilih ke yang fast, yang paling cepat. Lalu kita klik start. Di view sini kita view resource. Nah, di sini CPU instruction in memory-nya sedang berjalan. Nah, di sini ada kata warning, process deadlock is detected katanya. Jadi kita rilis saja dari sini. Kita tunggu. Dia kalau warnanya berubah menjadi hijau, maka dia available atau tidak terjadi deadlock. Setelah kita rilis, kita menunggu hasil dari semuanya ini, dari R0 sampai dengan R5. Kita tunggu saja. Nah, dia sudah berhenti dan tidak ada kata warning, dan semuanya sudah berubah menjadi warna hijau. Lalu di sini di bagian prevent ada disallow hold and wait, disallow circular wait, use total ordering. Dan di recover ada about process, ada preempt resources, dan di detect ada do not detected. Yang pertama kita coba di bagian prevent, yaitu disallow hold and wait. Nah, berikutnya kita cobakan lagi seperti di awal. Kita double klikkan untuk memunculkan program listnya di ready process. Untuk schedulernya tetap round robin dan time slash-nya tetap 10. OS controlnya tetap fast. Kita start. Lalu kita view resource. Ini nih di prevent ini adalah menu bagian pencegahan ya.
Jadi dia akan mencegah terjadinya deadlock. Jadi kita lihat hasilnya, kita tunggu saja apakah dia tetap terjadi deadlock atau dia akan mencegah terjadinya deadlock. Kita melakukan pencegahannya di bagian menu di Shallow Hold and Wait. Nah, dia sudah berhenti sini, dan di sini sudah jelas tidak ada terjadi deadlock di bagian di Shallow Hold and Wait. Berikutnya kita masuk ke di Shallow Circular Wait. Kita klik di bagian ini sini, lalu kita close. Kita kembali ke OS, lalu kita masukkan program listnya ke ready process dengan cara double klik tadi. Nah, setelah dia masuk ke ready process, kita startkan. Tetap ya, OS controlnya itu fast. Kita start, lalu kita fuse. Nah, di sini dia ada warning process deadlock is detected. Karena di sini terjadi deadlock, maka kita harus melepas salah satunya. Jadi kita merilisnya ya di bagian di Shallow Circular Wait ini. Jadi di bagian menu pencegahan di Shallow Circular Wait dia tetap terjadi deadlock. Beda dengan di Shallow Hold and Wait. Jadi kita tunggu saja setelah kita rilis tadi. Nah, dia sudah berhenti. Ternyata setelah kita melepaskan salah satunya atau kita rilis, dia tidak terjadi deadlock lagi. Nah, berikutnya kita masuk ke bagian pencegahan use total ordering. Kita close, lalu kita masuk ke OS. Seperti biasa, kita double klikkan di program list agar dia muncul dari proses. Lalu kita start dan kita fuse. Kita tunggu saja. Nah, dia sudah berhenti. Ternyata di bagian pencegahan use total ordering tidak ada terjadinya deadlock. Lalu kita masuk ke bagian recover. Di sini ada dua, yaitu yang about process dan PM resources. Kita checklist yang about process, lalu kita close. Seperti biasa lagi, kita mengulangnya. Lalu kita masuk ke OS control, kita start, lalu view resources. Nah, di sini ada warning process deadlock is detected. Berarti di sini ada terjadi deadlock, namun dia merilisnya dengan sendiri atau otomatis ya. Tidak perlu kita rilis secara manual. Dia sudah merecovery dengan sendirinya. Nah, sudah berhenti. Sekarang semuanya sudah berubah menjadi warna hijau dan sudah berubah menjadi tidak terjadi deadlock. Lalu kita masuk ke PM resources. Kita close. Kita balik lagi seperti biasa, double klik. Lalu kita masuk ke OS control dan kita start. Lalu kita view resource. Nah, terjadi deadlock ya. Sama seperti yang tadi, dia merecovery atau mengatasinya dengan sendiri. Sama seperti about processes tadi. Tadi dia ada deadlock di sini dan dia mengatasinya dengan sendiri. Sekarang dia sudah selesai beroperasi dan semua sudah berubah menjadi warna hijau dan tidak ada lagi yang terjadi deadlock. Lalu kita masuk ke bagian menu detect. Kita klik, kita matikan dulu yang preamp resource-nya. Lalu kita masuk ke do not detect.
Nah, tidak ada yang perlu kita perbaiki di sini atau kita isi. Cukup dengan mengklik do not detect, lalu kita close. Kita masuk lagi ke menu OS. Double klik lagi. Kemudian lalu kita ke OS control dan kita start. Kita view resource-nya ya. Nah, di sini dia sudah berhenti dan di sini ada terjadinya deadlock. Tapi karena kita memilih do not detect, di sini tidak ada kata warning yang seperti tadi. Dia tidak ada pemberitahuan kalau ini terjadi deadlock. Jadi, karena tidak ada pemberitahuan, kita tinggal melakukan, karena ini banyak yang terjadinya deadlock. Jadi kita cukup melakukan atau ngeklik release all. Kita tunggu, dia masih berjalan. Nah, sekarang dia sudah berhenti dan semuanya sudah berubah menjadi warna hijau. Atau tidak, sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya terjadinya dengan deadlock. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada praktikum kelima untuk nilai ujian akhir semester saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.